hadir lagi di SDN Jonggrang 2 menemui Ibu Sulistiana, CPP Angkatan 9 Kabupaten Magetan. Dari awal tadi saya masuk kelihatannya agak becek ya Bu Sulis. Iya, kalau musim penghujan di sini kebetulan belum itu Pak, lapangannya masih tanah jadi itu becek. Oh, ada. Jadi itu kelihatan anak-anak juga sedang bermain bola di lapangan. Iya, tapi tetap anak-anak asik bermain. Asik, ya. Namanya anak-anak sama ya. air gitu. Ya, saya lihat tadi saya masuk di lokasi SDN Jonggrang 2, mereka juga sangat gembira. Saya melihat suasana yang sungguh luar biasa, Bu Sulis. Yeah. SDN Jonggrang 2 ini dengan siswa-siswinya yang memiliki potensi yang luar biasa. Baik Bu Sulis, hari ini saya kegiatan pendampingan individu keempat bersama Bu Sulistiana. Untuk kegiatan hari ini nanti adalah pendampingan individu keempat, khususnya pada supervisi kelas atau supervisi klinis. Untuk tahapannya nanti yang pertama kita akan bincang-bincang terkait dengan pra observasi, kemudian nanti saya ingin melihat kelas panjenengan pada saat observasi pembelajaran, kemudian yang terakhir yaitu pasca observasi. Untuk itu Bu Sulis, hari ini hari apa? Hari Selasa? Hari Selasa. Kemudian untuk mata pelajaran Bu Sulis ya aku. Ya, nanti pendidikan Pancasila dan pembelajaran PKN. Kemudian kelas berapa Bu Sulis? kelas 4 fase B. Kelas 4 fase B. Terus untuk tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan jadi nanti waktu pembelajaran itu nanti saya mengharapkan anak didik saya itu mampu menganalisis pengertian norma-norma yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya dari sekitarnya anak juga mampu memerinci contoh-contoh penerapan norma yang ada di lingkungan. Dan yang terakhir nanti anak-anak bisa membuat suatu proyek di mana proyek tersebut berupa contoh-contoh perilaku yang ada pada 4 norma yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran, luar biasa. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai Mas. Jadi nanti untuk area pengembangan yang ingin saya capai nanti saya lebih ke penekanan pada kompetensi sosial emosional anak-anak, karena nanti di sini saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional, juga pemenuhan kebutuhan belajar murid terkait minat belajar, profil belajar melalui pembelajaran diferensiasi, dan juga nanti diharapkan nanti hasil akhir belajar siswa juga meningkat. Jadi area pengembangannya seperti itu. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini berapa jam pelajaran? 2 kali 30. Dengan mudah-mudahan dengan waktu itu tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Ya, terus terkait dengan anak-anak, di panjenengan tentunya mengidentifikasi anak-anak ini dengan pendekatan kompetensi sosial emosional. Ini bagaimana ya? Untuk pengembangan kompetensi sosial emosional mungkin nanti di awal sebelum kegiatan itu anak terbiasa setiap masuk itu mengungkapkan perasaan hatinya melalui yang saya buat di kelas itu papan emosi. Jadi di situ menanyakan bagaimana kabarnya anak. Jadi anak-anak menempelkan stiker yang mewakili perasaan mereka. Di situ ada 4 stiker. Jadi nanti anak-anak bisa memilih sendiri stiker mana yang mewakili perasaannya saat itu. Kemudian nanti
di awal pembelajaran saya juga mengingatkan anak-anak bahwa untuk mengelola diri, mengontrol emosi mereka selalu berpedoman pada keyakinan kuat yang telah bersama di bersama. Nah, jadi nanti anak-anak mengungkapkan perasaannya dengan menggunakan stiker, emosi, kemudian stiker itu ditempel sesuai dengan gambar atau bagaimana? Ditempel di papan gitu. Jadi tidak masuk di waktu pembelajaran, jadi anak datang itu sudah memasang. Terus terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu untuk strategi diferensiasi di sini saya hari sebelumnya, jadi pada hari Sabtu kemarin itu bapak saya sudah melakukan yang namanya tes diagnostik. Di situ kita bisa melihat terkait kesiapan belajar siswa, juga gaya belajar siswa. Jadi anak-anak nanti bisa saya kelompokkan gaya belajar pembelajaran sesuai dengan gaya belajar. Jadi mereka nanti bisa belajar dengan nyaman dan luar biasa strategi yang digunakan. Jadi alhamdulillah kita bincang-bincang saya sudah mendapat gambaran dari pra-observasi ini. Saya yakin kalau persiapannya sudah dilakukan dengan baik, tentu saja nanti pelaksanaannya juga akan semakin baik. Nanti dia bersulis ya. Alhamdulillah, saya kira untuk kegiatan pra-observasi saya rasa cukup, dan nanti saya mohon izin ya untuk ke kelas Bu Sulis. Di kelas apa tadi Bu Sulis? Di kelas 4 untuk melaksanakan pembelajaran observasi belajar. Silakan Bapak. Bisa sekarang? Silakan Bapak. Monggo. Iya, silakan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Apakah kalian bahagia? Bahagia. Tadi kalian sudah menempelkan stiker emosi yang mana bisa mewakili perasaan kalian ya, apakah kalian hari ini bahagia, sedih, ataupun sedang marah. Oh iya, di sini Bu Guru lihat dari papan emosi ternyata anak-anak kelas 4 alhamdulillah bahagia semua. Semangat semua ya. Semangat. Sehat just fine, ya dah? Ayo kita berdiri. Good morning everybody. How are you? Just fine. Good morning everybody. How are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just fine. Baik, tepuk tangan untuk anak kelas 4. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran, dan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Ayo Mbak Sibil, ketua kelas, dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Mbak Sibil. Anak-anak kelas 4 dari semua ya hari ini. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Ya. Dalam mengikuti pembelajaran nanti diharapkan anak-anak tetap berpedoman pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi nanti dalam mengikuti pembelajaran nanti anak-anak diharapkan tetap apa? Memperhatikan. Terus apalagi tuh? Tidak ramai. Apalagi? Sopan, menghargai dan menghormati sesama teman. Oke, mengawali pembelajaran untuk menanamkan karakter apa? Pancasila, profil pelajar Pancasila pada diri kita menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila.
Anak-anak berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak-anak, jadi pada hari ini hari apa? Selasa 6 Februari 2024 kita akan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unit 2 Konstitusi dan Norma di Masyarakat pada topik A, norma dalam kehidupan masyarakat. Coba sekarang Bu Guru tanya, pernahkah kalian mendengar kata aturan? Sudah pernah? Di mana kalian bisa mendengarnya? Di mana saja. Terus coba, aturan-aturan apa yang harus kalian patuhi ketika berada di sekolah maupun ketika berada di masyarakat? Apa saja kira-kira? Ayo, apa aturan-aturan apa saja yang harus Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Memakai helm ketika di mana ya? Harus dilengkapi memakai helm ketika menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Karena nanti jangan sampai nanti di dalam rumah memakai helm, ya kan? Anak-anak, jadi nanti kedua pertanyaan ini nanti tadi kan kalian masih bingung ya dari dua pertanyaan yang disajikan Bu Guru tadi, kalian masih bingung. Diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran hari ini, dua pertanyaan ini bisa kalian jawab dengan benar dan tepat. Karena ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang kedua apa? Memerinci contoh-contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga nanti kalian bisa membuat proyek contoh perilaku yang sesuai dengan 4 norma yang ada. Coba sekarang Bu Guru mempunyai video yang akan ditayangkan di sini, kalian lihat. Nah, itu video yang pertama. Bu Guru juga masih punya video yang kedua. Siapa ini? Coba kalian lihat video yang ketiga. Kita kebiasaan apa ini? Bentuk kebiasaan pagi. Ini siapa? Teman kalian? Iya. Nah, dari ketiga video tadi kalian bisa melihat ya. Dari video pertama ada kebiasaan budaya positif yang sudah dijalankan di sekolah kita. Apa? Apa itu? Saling budaya apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan saling gitu. Sudah dibiasakan di sekolah kita setiap pagi sebelum masuk kelas.
Video yang kedua Apa tadi? Debat. Siapa? Saya sebenarnya. Rahmat dan Satya saling mengejek teman, gitu. Terus yang ketiga Apa ini? Tidak berdosa. Tidak iya, konsekuensi yang diterima oleh siapa ini? Awi Rama ketika tidak membawa Susana. jus ama. padahal sudah ada kesepakatan Kalau setiap pagi itu membawa jus ama untuk membiasakan pagi. ya. Karena tidak membawa jus ama, akhirnya anak-anak kelas 4 yang anak kelas 4 itu loh, Alfi dan Rama menerima konsekuensi harus apa, Cak? Hormat kepada Apa yang berbeda sebagai konsekuensi melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama. Nah, dari ketiga perilaku ini anak-anak, apakah semua perilaku itu bisa kita tiru? Tidak. Ada kita dan bisa. ada yang tidak, ada yang bisa. Yang bisa kita tiru perilaku pada video Pertama. Video pertama budaya positif dengan apa? Kebiasaan apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun dan saling. Terus yang lainnya mana yang bisa ditiru? Jaga. Ada. Terus yang tidak bisa ditiru yang mana? Dua sama dua. 2 dan 3. Bertengkar dengan teman Dan apa? tidak membawa jus ama. Jadi dari situ kalian bisa melihat ada perilaku-perilaku yang apa? Boleh kita tiru, ada yang tidak boleh kita tiru. Di sini tadi kalau Bu Guru sudah punya video, di sini Bu Guru juga punya beberapa gambar. Di antaranya yang pertama ini apa? Melaksanakan upacara bendera. Terus ini ada apa? Pencuri yang tertangkap oleh siapa? Polisi. Terus ini? Tidak Anak SMP sudah apa? Naik kendaraan bermotor tidak memakai helm. Yang ini? Ya, budaya positif di sekolah kita. Yang ini? Membuang sampah pada tempatnya. Yang ini? Sholat juga, ya dah. Nah, dari sini, dari video, dari gambar yang Bu Guru tayangkan tadi, berisi perilaku-perilaku. Yang pertama apa? Boleh kita tiru dan tidak boleh kita tiru. Mengapa perilaku tersebut harus kita tiru? Kalau kita tiru berarti kan perilaku tersebut apa, Cak? Berbaik, bermanfaat untuk diri kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Sebaliknya, perilaku-perilaku yang tidak boleh kita tiru itu karena apa? Apabila kita lakukan pasti akan apa? Membuat rugi. Membuat rugi siapa? Diri kita juga orang lain. Ya, membuat keributan kata Diva, betul. Jadi kalau perilaku-perilaku yang harusnya kita tidak lakukan, kalau kita lakukan pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan atau keributan di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak karena apa? Kita harus apa? Berperilaku apa itu yang baik-baik agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan juga memberikan manfaat pada diri kita. Karena apa? Kita ini termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain. Kita hidup di lingkungan sekitar, ya kan? Dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, kita memerlukan pedoman. Pedoman bagaimana kita harus berperilaku. Ini perlu tak tiru apa enggak ya? Ini apakah melanggar atau tidak ya? Jadi kita memerlukan apa? Pedoman. Nah, pedoman inilah yang disebut dengan norma. Jadi norma itu sebuah aturan yang berlaku di lingkungan sekitar tentang perilaku-perilaku yang boleh kita tiru atau kita laksanakan dan perilaku-perilaku yang tidak boleh kita tiru atau kita laksanakan. Nah, di dalam norma kalian perlu ketahui bahwa norma yang ada di Indonesia jadi aturan-aturan
pedoman kita dalam berperilaku tadi, di Indonesia itu ada apa? Ada 4 norma. Yang pertama yaitu norma Agama. Pinter. Pas kalian sudah belajar di kelas 3 ya. Jadi norma agama. Apa itu norma agama? Ada yang tahu? Belum. Bu Resa bahwa norma agama itu aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita langgar, kita berdosa, masuk neraka. Itu norma agama. Yang kedua norma kesusilaan dulu, boleh hukum boleh. Kesusilaan dulu ya. Norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Aturan-aturan yang bersih dari aturan. Pinter Rama. Jadi Nurani. norma kesusilaan itu betul apa yang dikatakan Rama tadi, bahwa norma kesusilaan itu aturan yang bersumber pada hati nurani. Apabila kita lakukan, kita akan merasa apa? Bahagia, senang. Apabila kita langgar, kita akan merasa apa? Bersalah, merasa apa itu? Aku segini ya, aku merasa kecewa, merasa apa? Bersalah. Bagus apa yang dikatakan? Rama. Jempol untuk Rama. Tepuk tangan untuk Rama. Yang ketiga norma Hukum. sebelum ke norma hukum, kita ke norma kesopanan. Ya, ketiga ini norma kesopanan yaitu norma apa? Ada yang tahu? Ayo. Norma kesopanan yaitu aturan yang bersumber dari pergaulan di masyarakat tentang nilai pantas atau tidak pantas. Kalau kita lakukan pasti masyarakat juga akan senang. Kalau kita langgar pasti masyarakat akan apa? Menghujat gitu. Bahkan kalau kita langgar terus, bisa saja kita apa? Diusir dari lingkungan masyarakat. Yang keempat norma hukum. Ada yang tahu apa itu norma hukum? Ayo apa? Jadi norma hukum itu aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau lembaga yang wajib yang berwenang. Apabila kita melaksanakan, kita tidak mendapatkan hukuman ya tidak. Kalau kita langgar pasti akan dapat hukuman, bisa pada denda ataupun dipenjara. Kalau kurang semangat ya, ayo tepuk semangat. Di sini semangatku, di sini semangatku, di sini dan di sini semangatku. Tepuk semangat. Di sini semangatku, Di sini semangatku, di sini dan di sini semangatku. yes, yes. Duduk, semangat ya. Nah, apa yang tadi Bu Guru sampaikan kalian sudah mengerti ya, memahami ya, bahwa di Indonesia itu ada 4 norma. satu Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, hukum. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu pengertian norma dan konsekuensi yang apabila kita melanggar norma-norma tersebut. Selanjutnya nanti Bu Guru ingin kalian apa? Berdiskusi dalam kelompok. Kalian mengamati perilaku-perilaku yang ada di lingkungan sekitar, di mana perilaku-perilaku tersebut kalian kelompokkan
sesuai dengan apa? Normanya masing-masing. Apakah perilaku kalian mengamati dulu di lingkungan sekitar itu ada perilaku-perilaku apa? Setelah kalian temukan perilaku-perilaku, saja kalian kelompokkan. Oh, perilaku ini masuk ke dalam penerapan pelaksanaan norma agama misalkan. Ya. Siap untuk melakukan kerja kelompok? Kemarin Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini ada kelompok sopan, di sini ada kelompok santun. Untuk kelompok santun kemarin sudah disuruh Bu Guru membawa alat-alat, sudah dibawa? Sudah. Jadi nanti untuk anak-anak tugasnya sama, yaitu menemukan perilaku-perilaku dan mengelompokkannya ke dalam norma-norma yang ada. Tetapi untuk kelompok sopan, nanti kalian memperinci contoh-contoh tersebut ke dalam bentuk bagan. Ya, kalian tulis nama dan anggota keluarganya, dan untuk ini petunjuk pekerjaan kelompok. Dan untuk kelompok santun diharapkan nanti kalian bisa memerinci contoh-contoh norma atau contoh-contoh perilaku ke dalam norma-norma yang ada ke dalam panorama. Apa panorama? Papan norma. Nah, di sini Bu Guru punya beberapa perilaku. Ya. Perilaku-perilaku ini nanti kalian kelompokkan. Perilaku ini masuk ke dalam norma apa? Kelompok santun? Mengerti? Baik. Untuk tugas kelompok, Bu Guru beri waktu 15 menit. Silakan kalian bekerja. Dibuka. Kita lemaskan jari-jari tangan. Sudah ke atas, ke samping, ke depan, dilipat, duduk yang rapi. Tarik nafas, kita keluarkan pelan-pelan, biar rileks. Sekali lagi, ayo tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Sudah rileks? Sudah rileks, sekarang coba presentasi ke depan. Kelompok santun, silakan ke depan.
Silakan kalian simak video Bu Guru berikut ini. Kalian bisa mencatat hal-hal yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Tetap semangat belajar bersama Guru. Kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang ada dalam tayangan Memberi kabar daripada kita dan keluarga negaraan pada Juni 2, konstitusi dan norma masyarakat pemerintah norma dalam kehidupan bermasalah. Mari kita bersama selamat menikmati. Baik anak-anak, perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan Tayangan Bu Guru tadi, kalian bisa menangkap sebuah pengetahuan baru, diantaranya pengertian norma. Apa tadi norma? Norma yang diakui di Indonesia ada berapa? Saja. Untuk perilaku-perilaku yang sesuai dengan penerapan norma agama, contohnya apa? Pinter atau berakhlak. Terus yang norma kesusilaan, contoh perilakunya apa yang sesuai? Membantu orang yang dibutuhkan. Terus kok saling pada guru betul aja? Ayo apa? Apalagi? Yes. Saling berbagi. Kalau kita semangat. Hah? Memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua. Kalau norma kesopanan? Salim. Terus menundukkan badan ketika berjalan di depan orang yang lebih tua. Yang terakhir norma hukum, contohnya membayar pajak, mematuhi aturan saat berlalu lintas memakai kendaraan. Tepuk tangan untuk anak kelas 4. selanjutnya. Kalian apa itu bisa mengerjakan tugas Apa? Formatif. Kalau tadi dikerjakan secara berkelompok, kalau ini dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, nanti akan Bu Guru koreksi dan Bu Guru nilai untuk dimasukkan di daftar nilai. Kalian kerjakan. Untuk pengerjaan soal formatif diberi waktu Bu Guru 20 menit. Besok ya. Anak-anak, selanjutnya dari pembelajaran Bu Guru hari ini, adakah yang ditanyakan? Tidak. Kesimpulannya tadi kalian bisa memahami atau mengetahui pengertian norma, jenis norma, dan juga perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma yang
Ada. Ya kan? Selanjutnya anak-anak, sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran, Bu Guru ingin merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan nanti kalian mengambil kertas di papan refleksi. Kalian tuliskan di situ bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian pengetahuan baru apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini. Silakan kalian mengambil seperti biasa kertas di papan refleksi. Kalian tulis bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini dan juga pengetahuan baru apa yang kalian peroleh. Kalian tempelkan lagi, nanti kalau sudah terisi kalian tempelkan lagi ke papan refleksi sesuai dengan namanya sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis hari ini tanggalnya. Iya, sudah ya? Sudah. Coba sekarang Bu Guru ingin satu anak mewakili untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Ayo Diva, coba kamu refleksikan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran dan pengetahuan baru apa yang kamu peroleh selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian, apa itu kamu bacakan? Sangat senang mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini aku belajar tentang norma yang ada di masyarakat. Aku mempelajari norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Sudah. Jadi hari ini Diva merasa senang mengikuti pembelajaran ya. Karena ada apa? Media-medianya mungkin ya berupa apa? Apa tadi yang ditanyakan tadi apa? Berupa apa? Ada video tentang apa? Perilaku yang boleh kita tiru dan tidak boleh kita tiru, ya kan? Juga ada gambar-gambar. Nah, biasanya guru tidak memakai apa ini? Apa? Proyektor. Dan sekarang hari ini pakai proyektor. Ya, jadi anak-anak merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini. Senang. Nah, sekarang kalian tempel refleksi kalian ke papan refleksi. Alfi, Bu Guru tanya sekali lagi, adakah yang ditanyakan? Jelas? Sudah paham? Karena anak-anak sudah paham, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini tentang norma dan konstitusi yang berlaku di masyarakat. Untuk pertemuan selanjutnya nanti pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita akan mempelajari topik selanjutnya yaitu hak dan kewajiban. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan berdoa. Mbak Sipil, silakan dipimpin berdoa. Siap beramal. Terima kasih. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Sulis pembelajarannya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Indonesia. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bu Sulis, panjenengan sudah melakukan pembelajaran di kelas. Tadi saya juga bisa mengamati apa yang Bu Sulis lakukan. Jadi ada
pembelajaran berdiferensiasi, kemudian peningkatan kompetensi sosial emosional. Kemudian dari awal saya mengamati sampai akhir ini sudah luar biasa. Jadi sudah tampak pembelajaran yang sangat menyenangkan dan sempurna. Ini tidak ada yang kurang. Mungkin hasil dari pembelajaran daring yang disampaikan oleh Bapak Ibu instruktur atau fasilitator ini menambah pengalaman pembelajaran bertulis di dalam kelas. Kemudian mungkin hasil dari pembelajaran daring yang telah Bu Sulis lakukan bersama Bapak Ibu instruktur dan Bapak Ibu fasilitator ini banyak mengalami perubahan di diri Bu Sulis. Terima kasih dari pembelajaran tadi, kegiatan awal, inti, dan penutup ini sudah Bu Sulis lakukan. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana Bu Sulis itu merefleksi pembelajaran yang sudah itu lakukan. Mungkin perlukah ada perbaikan atau kekurangan yang telah Bu Sulis lakukan. Sebelumnya saya terima kasih banyak sekali kepada Bapak yang sudah mengapresiasi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Tentunya hal ini betul jadi disampaikan Bapak tadi tidak terlepas dari bimbingan yang saya peroleh dari pembelajaran dari Bapak fasilitator, dari instruktur, dan juga pendampingan yang Bapak lakukan. Dari pendampingan tersebut tentunya saya sedikit banyak memperoleh pengembangan kompetensi sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan strategi diferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan tadi. Untuk refleksi pembelajaran tadi dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran kadang itu Bapak saya masih merasa kesulitan untuk mengaitkan materi dengan permasalahan nyata yang ada di lingkungan peserta didik. Kebetulan tadi saya mengangkat model pembelajaran project based learning di PJBL itu kan kita harus menyajikan suatu permasalahan di mana permasalahan itu familiar dengan siswa. Jadi bukan permasalahan yang malah membuat siswa itu berpikirnya malah terlalu lebar, tapi berpikirnya kita spesifik di lingkungan sekitar siswa. Jadi untuk refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan tadi di awal di perencanaan itu saya mengalami suatu kendala mengaitkan permasalahan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya untuk strategi diferensiasi itu kan perlu asesmen diagnostik. Dan di asesmen diagnostik ini saya juga masih belum begitu memahami terkait pelaksanaan ataupun instrumen-instrumen dalam pembuatan asesmen diagnostik. Ya, itu kelemahan yang Bu Sulis lihat, yang dirasakan, dan termasuk tantangan-tantangan. Terus bagaimana Bu Sulis untuk mengatasi itu? Untuk mengatasinya, saya akan terus meningkatkan kompetensi pengembangan diri saya. Dan saya juga akan lebih belajar lagi dari pendampingan individu yang Bapak lakukan melalui pembelajaran daring atau juga melalui pengembangan kompetensi lewat webinar ataupun PMS yang sekarang sudah menyajikan banyak topik termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa, jadi Bu Sulis ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan dari pembelajaran yang telah Bu Sulis lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman sejawat di SDN Jonggrang 2 ini, dan teman-teman bisa mengadopsi apa yang telah Bu Sulis lakukan sehingga siswa-siswi atau murid-murid di sini pembelajarannya akan semakin baik, kemudian semakin berkembang. Pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa ini bisa terpenuhi. Dan saya lihat di RPP Bu Sulis ini juga sudah cukup luar biasa. Hanya saja pada untuk asesmennya ya tadi asesmen diagnostik awal yang harus dipahami oleh Bu Sulis bagaimana memetakan. Jadi anak ini
punya potensi seperti ini, anak yang ini juga punya potensi seperti ini perlu memang dilakukan asesmen awal sehingga mereka dalam mengikuti pembelajaran gaya belajar atau mungkin itu bisa difasilitasi. Saya rasa itu Bu Sulis cukup luar biasa dan mudah-mudahan pertemuan hari ini juga bisa menambah pengalaman belajar saya bersama Bu Sulis dan bisa memajukan mutu dan kualitas pendidikan khususnya di SDN Jombang 2. Saya kira cukup Bu Sulis, mohon izin saya pamit dari sekolah ini dan saya mohon doa mudah-mudahan saya dari awal dari SDN Jombang 2 ini menuju ke sekolah dalam keadaan selamat dan sehat. Dan tadi saya dari BPI, saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak, menambah pengetahuan saya, bisa membimbing saya untuk kedepannya bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi dan bisa insya Allah bisa konsisten Bapak. Sama Bu Sulis ya, sukses selalu. Permisi Bu Sulis. Hati-hati Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.